Makanya di dalam Al-Kahfi saja, surat yang sering diulang setiap hari Jumat, itu Allah bercerita atau kita mengulang-ulang kisah 3 model pemimpin. Yang pertama adalah model pemimpin yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Penguasa ini mereka tidak percaya Tuhan. Dan yang kedua, zalim pula. Maka menghadapi penguasa model ini caranya adalah nggak usah digubris. Karena Allah bilang sampai kalian ketahuan nanti kalian ditangkap, dibunuh, dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Maka solusinya adalah mereka diarahkan oleh Allah masuk ke dalam gua. Beberapa lama mereka, berapa ratus tahun mereka ditidurkan oleh Allah sampai waktu yang ditentukan. Untuk model penguasa yang seperti ini insya Allah tak hadir di Indonesia. Karena di antara syarat menjadi presiden di Indonesia harus Muslim. Model kedua di akhir surat Al-Kahfi, yaitu kisah Zulkarnain. Zulkarnain ini semua lapisan masyarakatnya didatangi, didengarkan aspirasinya, didengarkan curhatannya. Datanglah Zulkarnain ke tempat matahari terbit, di tempat terbitnya matahari. Di situ bertemu dengan suatu kaum yang seperti ini, seperti ini. Kemudian oleh Allah bilang Zulkarnain berangkat lagi ke tempat terbenamnya matahari, bertemu dengan kaum yang seperti ini, seperti ini. Kemudian Zulkarnain pergi lagi, ya, sampai bertemu dengan ada model manusia yang la yakaduna yafqahuna qawla. Kalau bicara itu susah dimengerti. Bukan karena mereka tak bisa ngomong, tapi IQ-nya rendah. Yang seperti ini pun termasuk warganya Zulkarnain. Dan ada lagi yang ditemui oleh Zulkarnain, ada model Ya'juj Ma'juj. Yang tetangganya melaporkan pada Zulkarnain, apa? Pak, tolong Pak bikin pembatas yang bisa memisahkan kami dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi model kepemimpinan seperti ini, penguasa seperti Zulkarnain ini kita ulang terus setiap Jumat. Nah, model seperti ini pasti kita dambakan. Karena tidak hanya golongan tertentu yang didengarkan aspirasinya, tidak. Seluruhnya. Karena itulah masing-masing berbeda solusinya. Di timur beda, di barat beda. Begitu pula harusnya sepertinya di Indonesia juga sama. Tidak bisa solusi itu disamaratakan. Nah, model ketiga. Berjalanlah Nabi Musa. Ikut bersama Nabi Khidir. Kemudian perahunya dilobangin. Nabi Musa bertanya, kok Anda melobangi perahu ini? Apakah Anda menginginkan penumpangnya tenggelam? Karena Nabi Musa itu sosok orang yang pantang melihat kemungkaran di depan mata, kecuali pasti beliau tegur langsung. Di ayat 79 ini Allah jawab, kenapa Nabi Khidir melubangi perahu itu? Tapi oleh Allah di ayat ini, adapun perahu itu milik orang miskin yang bekerja di laut. Kharaqa itu melubangi, jadi dia bikin aib perahu itu. Kenapa? Karena di sana, di seberang sana ada raja yang suka merampas perahu. Ini model penguasa ketiga. Jadi kalau yang kafir zalim tidak kita inginkan, yang adil kita dambakan, cuman yang ketiga ini ataupun yang di tengah-tengah ini itu cerita tentang penguasa yang kita harus pintar. Bagaimana mengakali orang ini supaya milik kita tidak dirampasnya. Karena apa? Kita akan tahu dari ayat barusan yang dirampas oleh sang raja tadi, penguasa yang suka merampas ini yang bagus-bagus. Kalau ada model penguasa yang seperti itu, pokoknya bagus milik rakyatnya, bagus milik seseorang, bagus milik fulan itu diambil, berarti harus kita pikirkan bagaimana menghadapi model penguasa seperti ini. Mungkin penguasa seperti inilah yang hari ini ada di negeri kita. Karena kalau kita katakan dia kafir, nggak mungkin, mustahil. Dia zalim tidak seperti yang tadi, ada orang mukmin dibunuhnya. Tapi jika adil belum seperti kelas Zulkarnain. Berarti Quran itu ingin memotivasi, menginspirasi kita ada 3 model penguasa.